Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa Tuhan langit dan bumi, kerajaan-Mu Kau wahyukan kepada orang-orang kecil dan rendah hati. Berilah kami hati yang terbuka bagi kehadiran dan kekayaan-Mu yang terpantul dalam kitab suci, dalam alam semesta, dan dalam hidup kami. Inilah permohonan kami, demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini." Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Allah berbicara kepada manusia lewat berbagai cara. Ia berbicara melalui para nabi dan alam ciptaannya. Ia berbicara melalui sabda Yesus Kristus Putra Tunggalnya. Tanda Yunus kurang dihargai karena ditujukan kepada orang Niniwe, bangsa kafir. Tetapi orang Niniwe telah mengambil hikmah di balik semua perkataan Yunus. Mereka berbalik dan bertobat. Orang Niniwe berbalik dan bertobat hanya dengan mendengar dan melihat tanda Yunus. Sikap orang Niniwe ini sangat diharapkan muncul di kalangan orang Yahudi. Mengapa? Karena yang berbicara di depan mereka lebih daripada Yunus. Ia adalah tanda terbesar yang melebihi segala-galanya. Mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukannya menampilkan kebenaran bahwa Yesus bukan sekedar manusia. Ia adalah Anak Allah yang berkuasa atas segala sesuatunya. Saudara-saudari yang terkasih, kalau Yunus ada dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam dan dapat membuat orang Niniwe bertobat, maka Yesus pun berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam, kemudian bangkit dari mati dan hidup kembali. Inilah keunggulannya. Melebihi Yunus dan orang-orang lain, harusnya membuat kita lebih daripada orang-orang Niniwe.
Sebagai orang yang telah dibaptis, kita pastinya mengakui dalam iman bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kuasa kealahannya menjadi tanda yang menghadirkan keselamatan, sebagaimana dikenang dan dirayakan dalam Ekaristi Kudus. Kalau ada murid Yesus yang meminta tanda sebagai bukti yang diucapkannya, inilah tanda bahwa ia tidak percaya kepada Yesus. Padahal bagi Yesus, dirinya sendiri adalah tanda yang nyata yang hadir di hadapan mereka. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, Anak Manusia akan menjadi tanda keselamatan dari Allah. Saudara-saudari yang terkasih, kalau Yesus sendiri telah menyampaikan bahwa Anak Manusia akan menjadi tanda keselamatan Allah, maka pertanyaannya adalah, apakah kita mau diselamatkan atau tidak? Kalau jawaban kita adalah iya, kalau kita mau diselamatkan, maka percayalah kepada Injil. Percayalah kepada Yesus, bertobatlah dan berbaliklah kepada Allah. Bagaimana kita berbalik? Marilah kita menyadari dosa-dosa kita, mendengar pewartaan kerajaan Allah, supaya kita dapat keluar dari kegelapan untuk dapat melihat kekurangan kita. Supaya kita dengan terang Tuhan dapat memahami dan mengalami tanda keselamatan dari Allah dalam diri Yesus Kristus. Karena Yesus sampai saat ini tetap menjadi tanda keselamatan Allah, menjadi tanda kasih Allah untuk manusia. Yesus tidak berubah sedikit pun. Meskipun kita murid-muridnya sering berubah sikap, sering berubah pikiran terhadap Yesus. Meskipun kita sering melalaikan Yesus, meninggalkan Yesus, bahkan menjual Yesus. Karena kita lebih memilih pangkat, memilih kekayaan, kebanggaan, kenikmatan, serta kesombongan diri kita sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, jangan pernah mematok syarat untuk mempercayai Tuhan, karena Tuhanlah Sang Pemilik, bukan kita. Jangan kita menuntut lebih dari yang lebih. Kita minta malaikat turun dari sorga. Kita minta orang mati bangkit, barulah kita bertobat. Dan akibatnya, tanda-tanda yang Tuhan hadirkan, pernyataan dan pewahyuan Tuhan lewat begitu saja, tanpa ada tanggapan, tanpa ada perubahan apapun dalam diri kita. Kita butuh kepekaan hati, kita perlu kerendahan hati, dan kita pun juga memerlukan keterbukaan hati, agar kita makin bisa membaca keajaiban serta kejadian alam. Ya Bapa, bukalah mata iman kami yang belum juga memahami bahwa Engkau mengasihi kami. Ajarilah kami untuk bersyukur karena Yesus Putra Tunggal-Mu telah bersedia mengalami kesengsaraan dan wafat bagi kami. Kami sampaikan doa ini kepadamu dengan pengantaraan Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf
yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.